Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama ila ayat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kami dari Al-Islam dan Pemuhammadiyahan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dalam channel Islami yang insya Allah kita semuanya mendapatkan ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada sebelumnya kami menyampaikan bagaimana Allah memberikan metode-metode di dalam menyampaikan kepada umat manusia agar ketauhidan dan keimanan itu sampai pada umat manusia dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan Allah menyampaikan perumpamaan-perumpamaan itu melalui dengan perumpamaan seekor hewan ataupun sebuah tumbuhan dan segala macamnya, yang biasanya untuk mendekatkan pengertian kepada manusia yang biasa dia lihat sehari-hari. Kemarin kita sudah membahas sedikit bagaimana orang-orang yang mendustai ayat-ayatnya Allah dan orang-orang yang terlalu memperturutkan hawa nafsunya. Allah memberikan perumpamaan tiada lain adalah diibaratkan sebagai seekor anjing. Maka pada kesempatan ini Allah juga memberikan perumpamaan bagaimana orang-orang yang berpegang teguh terhadap kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan juga berpegang teguh untuk senantiasa melaksanakan kebajikan, untuk menuju yang ma'ruf dan juga mencegah untuk sesuatu yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, di mana ayat tersebut di dalam muqaddimah tadi sudah saya sampaikan pada ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Mari kita telah ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Alam taro, tidakkah mereka melihat kaifa daraballah, bagaimana Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan, kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat yang baik. Dalam hal ini di dalam terjemahan Quran keluaran dari Kementerian Agama, kalimat yang baik adalah kalimat-kalimat tauhid dan juga ucapan-ucapan yang senantiasa mengajak kepada kebajikan atau yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan sekaligus juga perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kalimat-kalimat thayyibah diantaranya adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Itu di dalam terjemahan dari Quran, terjemah Kementerian Agama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi kalimatan thayyibah atau kalimat yang baik itu
adalah kasyajaratin, diibaratkan sebagaimana pohon thayyibatin, yaitu pohon yang baik. Pohon yang baik asluha sabitun, maka dia akan mempunyai akar yang menunjang ke bawah, yang kuat. Wa far'uha fis sama, dan mempunyai cabang yang menjulang ke langit. Di dalam ayat yang ke-24 tersebut baru disebutkan mengenai akar dan cabangnya. Mari kita telaah untuk ayat berikutnya. Di ayat berikutnya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Ayat yang ke-25. Di situ Allah berfirman, pohon yang baik sebagai ibarat kalimat thayyibah tadi, pohon yang baik atau kasyajaratin thayyibah itu adalah yang setiap tahunnya memunculkan buah. Memunculkan buah bi'idni rabbiha, atas izin dari Rabbnya. Wa yadribullahu amsala linnas, dan Allah memberikan perumpamaan ini kepada manusia la'allahum yatadakkarun, agar manusia mau memikirkan atau mengingat Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari dua ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Allah memberikan perumpamaan bagi kita, bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap kalimat-kalimat yang baik, senantiasa berpegang teguh untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan, untuk melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah sesuatu yang mungkar. Diibaratkan oleh Allah adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat. Itu sebagai pohon yang kuat atau pohon yang baik. Maka pohon yang baik dia akan memiliki akar yang menghujam, dan akar ini adalah tidak ubahnya sebagai akidah pada diri manusia itu sendiri. Maka kita dikatakan orang yang mempunyai keimanan yang baik apabila dilandasi dengan akar yang baik, yaitu akar akidah yang baik. Dari akidah yang baik ini maka kita tidak akan mudah terkoyahkan. Ibarat pohon tidak mudah untuk dicabut atau tidak mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berbeda bagikan buih di lautan yang akan mudah terombang-ambing, terbawa ombak kemana dia akan membawa buih tersebut. Tetapi akar yang baik, pohon yang mempunyai akar yang baik, dia akan menghujam ke bawah dan sulit untuk dicabut atau dipindahkan ke tempat yang lainnya. Itulah akidah yang harus ada di dalam diri kita, sehingga orang-orang yang berakidah dengan baik maka dia tidak akan goyah walaupun dalam kondisi apapun, dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi senang, dia akan senantiasa menjaga akidahnya dengan baik. Jangan sampai kita karena akidah yang kurang baik maka kita akan menuju kepada sesuatu yang menguntungkan dari duniawinya, tetapi kita melalaikan untuk akidah kita. Sebagaimana yang Allah sindirkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Di situ Allah berfirman, "Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Mereka itulah orang-orang yang menukarkan petunjuk dengan kesesatan, maka tiadalah beruntung transaksi dalam perdagangannya, dan dialah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Itulah manfaat dari akidah yang harus kita miliki. Dan di dalam satu pohon diibaratkan pohon yang baik adalah pohon yang mempunyai akar yang sangat kuat. Dan dari ayat ini juga kita diperlihatkan oleh Allah bahwa seseorang yang mempunyai akidah yang baik, maka di dalam dirinya akan memunculkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah mahdhah yang keluar dari dirinya,
baik ibadah mahdhah ataupun wajib ataupun ritual biasa atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka pohon yang baik pula, pohon yang kuat, pohon yang kokoh dari akarnya yang kuat itu, maka untuk bisa dilihat oleh orang, dia harus bisa atau dilihat kekokohannya, maka dia harus bisa menunjukkan batangnya yang kuat. Dan dari batangnya itu akan muncul cabang-cabang dan ranting-ranting yang kuat, sehingga inilah yang dikatakan pohon yang baik dan pohon yang kokoh. Dan ibarat bagi kita, orang yang sudah mempunyai akidah yang baik, maka dia harus melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan-larangannya Allah. Maka minimal kalau kita sudah bersyahadat, maka kita mempunyai kesaksian yang kuat bahwa tidak ada ilah melainkan Allah dan Nabiullah Muhammad adalah utusannya Allah. Maka apa-apa yang datangnya dari Allah kita yakini dan kita laksanakan, sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita kerjakan. Maka orang-orang yang demikian ini, dia akan melaksanakan sholat, mengerjakan zakat, dan menunaikan puasa dan berhaji bagi orang yang mampu. Dan di samping itu dia akan senantiasa bergemar diri untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah sebagai pelengkap dari amalan-amalan yang wajib. Ibarat dari sebuah pohon, maka dia akan mempunyai batang yang kuat dengan cabang-cabang yang banyak dan juga ranting-ranting yang rimbun, sehingga pohon itu akan diakui baik orang-orang yang lawan ataupun kawannya mengakui bahwa itulah pohon yang baik karena mempunyai akar yang kuat, mempunyai cabang yang menjulang ke langit dan juga ranting-ranting yang rimbun. Itulah ibarat pohon yang baik. Dan ditambah lagi satu lagi di situ di ayat dijelaskan tu'ti'u kullaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dan pohon yang baik dan pohon yang bisa menunjukkan kualitas dirinya adalah pohon yang dalam setiap tahunnya akan menumbuhkan buah atau bunga yang mempesona orang yang melihatnya. Inilah ibaratnya bagi kita sebagai orang yang sudah mempunyai keimanan yang kuat, melaksanakan amalan-amalan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan amalan-amalan apa yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan menumbuhkan dari apa amalan yang dikeluarkan itu adalah akhlak yang baik. Maka akhlak ini diibaratkan di dalam pohon yang baik itu adalah buahnya ataupun bunganya yang dari sini akan menentukan mahal tidaknya sebuah pohon, indah dan tidaknya sebuah pohon, mempesona dan tidaknya sebuah pohon adalah memunculkan buah di setiap musimnya atas izin dari Rabb-nya. Dan itulah Allah, wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia agar manusia mau mengingat padanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari dua ayat ini setidak-tidaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita mau dikatakan orang yang mempunyai keimanan yang baik, kekuatan iman yang baik di dalam diri kita, maka mau tidak mau kita bisa mengibaratkan dengan sebuah pohon. Sebuah pohon yang baik mempunyai akar yang kuat, cabang yang menjulang, dengan batang yang menjulang, dengan dilengkapi dengan cabang-cabang dan ranting-ranting yang rimbun, sehingga akan teduh, pohonnya pun akan indah dilihat, dan pohon yang baik pula itu akan menumbuhkan buah-buah dalam setiap tahunnya ataupun bunga yang indah dipandang mata. Maka bagi kita gambaran itu memberikan gambaran kepada kita bahwa orang Islam yang baik adalah orang yang mempunyai keteguhan akidah di dalam dirinya, dan dari akidahnya itu dia senantiasa rajin untuk melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah, dan ibadah-ibadah yang lain yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dari ibadah yang dia kerjakan, maka di dalam tubuhnya akan menggambarkan akhlak yang baik
di dalam kegiatan sehari-harinya atau kehidupan sehari-harinya, sehingga dia menunjukkan seorang muslim yang istimewa baik di hadapan manusia maupun istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bagi kita kalau memang kenyataannya kita belum sanggup untuk menuju ke sana, maka minimal kita rawat keimanan yang ada di dalam diri kita itu dengan yang pertama, kita pupuk, kita gemburkan tanahnya, dan kita siram kesehariannya agar pohon itu atau keimanan kita semakin baik. Ibaratnya sebuah pohon, supaya pohon terlihat subur, maka senantiasa kita jaga hal-hal yang mengganggu dari pohon tersebut. Misalnya ada benalu, kita buangkan benalunya, kita gemburkan tanah yang ada, dan kita berikan pupuk padanya, dan kita siram rutin setiap harinya, maka pohon akan mempunyai atau menunjukkan sebagai pohon yang sehat, pohon yang baik, dan pohon yang indah. Demikian pula bagi kita, supaya keimanan kita menjadi keimanan yang baik, keimanan yang indah, dan keimanan yang mendapatkan penilaian yang istimewa di hadapan manusia ataupun di hadapannya Allah Azza wa Jalla, maka harus kita pupuk dengan senantiasa kita mendengarkan tausiah dan juga membaca buku-buku agama, dan juga senantiasa mengikuti siraman-siraman rohani untuk menuju ke majelis-majelis taklim, dan tidak lupa untuk senantiasa mengilmui diri kita dengan menambah keilmuan Islam atau keilmuan agama kita di dalam kesehariannya. Itulah kiranya gambaran atau perumpamaan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita mudah untuk menerima pembelajaran dari Allah untuk penanaman iman dan akidah di dalam diri kita dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan, yang pada dasarnya untuk mendekatkan pengertian dan pemahaman kita dari apa yang kita lihat dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun yang sedikit ini, dan kami dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, selamat berlebaran dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah kita selama Ramadan, dan mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah menjadi derajat orang yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.